Shalom keluarga besar Saga Group. Saya bersuka cita boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kemarin hari Jumat kita baru saja merayakan perayaan Jumat Agung, karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Esok kita akan merayakan hari kemenangan kebangkitan Kristus dalam perayaan Minggu Paskah. Dan saudara, mari kita berdoa untuk minta petunjuk, minta pimpinan Roh Kudus, menguatkan kita, memberikan kita hati seorang murid untuk bisa menangkap firman yang diberikan, disampaikan, dan setelah kita memahaminya, kita mengamenkan firman itu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di sore hari ini, kalau kami boleh diberkati lagi kebenaran firman-Mu, dan berikan kepada kami semua hamba yang menyampaikan, maupun seluruh keluarga besar Saga, hati seorang murid. Kami mau diajar, mau dibentuk, disempurnakan, semakin serupa ke arah Kristus. Terima kasih kami sudah merayakan Jumat Agung, karya kemenangan Engkau di atas salib itu untuk kami semua. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih kami telah ditebus. Dan hari ini kami mau belajar lebih jauh lagi tentang kuasa darah-Mu. Kami siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat 31 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maksudnya ketiga yang disalib Tuhan Yesus dan dua orang di kiri kanan. Karena persiapan hari Sabat mereka akan beribadah, maka mayat orang-orang yang disalib ini harus diturunkan. Nah, cuma dalam keadaan belum mati, untuk supaya mati kakinya dipatahkan, begitu ya. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Jadi yang didahulukan orang yang di kiri dan di kanan Tuhan Yesus dipatahkan kakinya, diturunkan mayatnya ya. Ayat 33, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa yang terjadi setelah Yesus katakan sudah selesai, setelah Yesus mengatakan aku menyerahkan nyawamu ke dalam tangan Bapa, maka sekarang Tuhan Yesus diturunkan. Ya, seperti nubuatan para nabi bahwa anak manusia akan mati disalib tapi tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Maka ketika melihat Yesus sudah mati, para prajurit ini akan menurunkan. Namun ada satu orang yang terdorong menusuk lambungnya sehingga darah dan air keluar dari sana. Saudara, artinya darah yang ada di tubuh Yesus seluruhnya dicurahkan sampai habis, dan air menutup, mengakhiri semuanya. Ini juga berbicara kelahiran gereja. Kita dimenangkan, kita dimerdekakan, kita dirampas dari
hukuman yang kekal kepada kemenangan, kepada kerajaan surga yang kekal. Sebab itu kita juga disebut ahli waris kerajaan Allah. Nah, apa yang menarik yang kita mau pelajari, istilah darah Kristus digunakan beberapa kali di Perjanjian Baru sebagai ungkapan atas kematian Yesus sebagai korban persembahan dan penebusan dosa dalam mewakili manusia. Istilah ini digunakan karena Yesus benar-benar mencurahkan darahnya. Ketika lambungnya ditikam, dari sana keluar darah dan air, mengakhiri semuanya. Benar-benar darahnya dicurahkan sampai tidak ada lagi dan air mengalir. Nah saudara, ini selalu saya katakan juga adalah kelahiran gereja Tuhan. Kami kaum wanita pada saat bersama anak-anak keluar dari rahim kami, keluar darah dan air. Saudara yang kekasih, darah Kristus mewakili kuasa untuk menebus segala dosa yang dilakukan segala manusia dari segala zaman, dari segala suku dan bangsa yang menaruh imannya kepada darah penebusan ini sehingga bisa diselamatkan. Berbicara tentang darah, banyak budaya di atas muka bumi ini yang selalu harus ada penumpahan darah sebagai tanda perdamaian. Ya, kalau suku-suku di Indonesia juga masih menggunakan hal itu. Misalnya ketika mau mendirikan rumah, mendirikan bangunan besar, jembatan, dikorbankan hewan, dipotong ya untuk keselamatan. Tetapi setelah kita mengenal Kristus, Kristus sendiri yang membawa dirinya, menjadikan dirinya sebagai anak domba Paskah. Dan barang siapa yang beriman, yang percaya bahwa setiap tetes darahnya itu menyucikan kita, menguduskan kita, menyelamatkan kita, dan darahnya juga memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Saudara yang kekasih, darah Kristus adalah dasar bagi perjanjian baru. Pada malam sebelum Yesus akan disalibkan, dia mengedarkan cawan berisi anggur kepada para rasul dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lukas 22 ayat 20. Penuangan anggur pada cawan menjadi simbol bagi darah Kristus yang akan ditumpahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, kita kerap kali kalau Jumat Agung ya, atau Paskah yang kita bayangkan Yesus yang ada di atas kayu salib. Padahal saudara, Lukas menulis bahwa ketika dia berdoa, dia berkeringat, dan keringatnya itu peluhnya seperti titik darah. Secara ilmu kedokteran, ketika orang ada dalam tekanan yang amat sangat, ya pembuluh darah kecil dalam tubuh pecah dan itu bisa keluar bersamaan dengan keringat. Itu sudah ada darah yang dicurahkan. Lalu ketika dia ditangkap, dia ditinju, dia dipukul, dia ditendang, dia jatuh, dia diolok-olok, dia dimahkotai duri, darah tercurah juga. Ketika dia harus memanggul salib, jalan Via Dolorosa, jatuh bangun, darah juga bercucuran. Ketika dia dicambuk di balai prajurit, di punggungnya itu juga darah. Samaan dengan robeknya daging Yesus karena cambuknya itu terdapat paku-paku ya, bola yang disertai dengan paku-paku. Ketika dipukul, dicambukkan ke tubuh Yesus, ditarik, itu merobek punggungnya. Dan dari sana juga keluar darah. Jadi saudara, saya membayangkan dari hari Kamis malam, selesai perjamuan, lalu Yesus mengajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani. Yesus sudah tidak tidur, berpeluh seperti darah, lalu dia dibawa ke balai prajurit, ke rumah Kayafas, dan sampai kepada dia diadili. Dari jam 21 hari Kamis, dia sudah bergumul. Bayangkan dia tidak tidur sampai masuk Jumat subuh. Dan sampai masuk Jumat siang jam 12 dia disalibkan. Jam 3 sore dia mati, dia menyerahkan nyawanya. Saudara yang kekasih, ada makna yang tersembunyi. Ya, ketika dia bergumul, berat peluhnya seperti tetes darah.
bagian pergumulan saudara dan saya diambil alih oleh Tuhan. Jadi mari kalau kita benar-benar beriman, ada kuasa dari darah Yesus. Apapun masalahmu, pergumulanmu seberat apapun, Tuhan sudah ambil alih di Taman Getsemani. Ketika dia dimahkotai duri, dia menyucikan pikiran kita, pikiran ketakutan kita, karena intimidasi dari kuasa kegelapan. Dia sucikan, dia kuduskan, sehingga kita berpikir yang positif-positif. Ketika tangannya juga dipaku mengeluarkan darah, dia menyucikan apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Tangan ini diberikan kuasa, tangan ini diberikan kemampuan untuk bekerja, untuk menghasilkan, untuk menolong, untuk menumpang tangan, untuk memberi bagi yang lemah. Tangan ini sudah disucikan oleh darahnya. Dan ketika kakinya dipaku, dari sana juga keluar darah. Darah ini adalah menyucikan langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan tidak akan biarkan kita terantuk lalu kita terjatuh. Sebab dia sudah mengarahkan, menyucikan kaki saudara dan saya. Perjalanan hidup kita ke depan ada dalam pertolongan Tuhan. Dan ketika akhirnya lambungnya ditikam, saudara yang kekasih, keluar darah dan air. Lalu dia mengatakan sudah selesai. Semua apa yang kita hadapi sudah diselesaikannya. Kita mengucap syukur. Berbicara tentang darah Kristus, kita dapat menyimpulkan darah Kristus berhubungan erat dengan korban persembahan. Dia membawa dirinya menjadi korban persembahan yang kudus. Lalu darah Yesus ini juga memperdamaikan kita dengan surga, kita dengan Bapa di surga. Dan darah Yesus ini sudah memerdekakan saudara dan saya dari segala belenggu, dari segala ikatan. Jangan lagi ada yang mengatakan bebanku berat, aku udah gak bisa mikir. Jangan, mahkota duri itu telah memberikan darah mengalir. Gak ada buntu, gak ada bilang gak bisa pikir lagi. Punggungnya berbicara tentang beban kita yang diambil alih. Mari saudara bangkitlah. Apapun mungkin yang jadi persoalan, pergumulan saudara dalam merayakan Jumat Agung kemarin, masih belum ada jawaban, alami jawaban pada hari ini. Dan besok masuk dalam perayaan Paskah, dalam kemenangan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Keluarga besar Saga, engkau adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dia datang ke dunia mencari kita, yang lagi suntuk, yang lagi banyak pikiran, beban yang berat di punggung. Dia mau menolong saudara. Dan lebih daripada itu, ada yang kita rindukan, surga. Karena kita sudah diselamatkan. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur oleh pengorbanan di atas kayu salib. Kami boleh diselamatkan. Kami boleh diperdamaikan dengan kerajaan surga, dengan Bapa di surga. Dan kami berhak dipanggil anak-anak tebusanmu, ahli waris kerajaan surga. Kami siap memasuki perayaan Paskah, kebangkitan, kemenangan yang akan terjadi. Apapun masalah yang kami hadapi hari ini Tuhan, baik masalah pekerjaan maupun masalah keluarga, semua kami bawa kepadamu. Kami percaya engkau sudah menyelesaikannya bagi kami keluarga besar Saga. Engkau juga akan memberkati perusahaan ini, memberkati owner, memberkati manajer, memberkati penanggung jawab Saga yang tersebar dari kota Jayapura sampai kabupaten. Dan engkau menolong pembangunan yang sedang dikerjakan dalam perusahaan ini. Engkau mengerjakan semua indah pada waktunya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jauhkan dari segala kelemahan tubuh, sakit, penyakit, semua boleh dalam pemeliharaan Tuhan. Mulai dari pimpinan, owner, manajer, para pimpinan-pimpinan di setiap cabang-cabang Saga yang ada. Dan juga Tuhan, hamba sendiri engkau terus memberikan kesehatan untuk bisa memberitakan
kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kota kami, berkati provinsi Papua, berkati bangsa negara kami Indonesia. Saudara-saudara yang kekasih, pada akhirnya mari terimalah berkat, kasih anugerah Allah Bapa melimpah atas saudara dan saya, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya dari sore ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati.